Assalamualaikum sahabat beriman. Selamat datang kembali di channel YouTube Kardus. Nama saya Emma Yulianti. Saya berasal dari Bangka Belitung. Makna Islam sendiri itu adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana kita hidup itu menyerahkan hidup kita untuk Allah gitu. Hal yang memotivasi saya untuk masuk Islam itu satu, di agama saya dulu itu saya nggak mengenal konsep Tuhan yang jelas. Sedangkan di Islam itu Tuhan yang jelas, yaitu satu, Esa yaitu Allah. Sedangkan untuk agama yang lain itu saya menemukan sesuatu yang rancu. Mungkin kayak agama saya yang dulu, yaitu saya Konghucu, saya menemukan kok katanya Tuhan itu satu, tapi kenapa banyak perantara gitu? Kenapa harus menyediakan sesajen untuk para dewa? Kenapa saya sendiri setiap tahun harus mengadu nasib gitu? Misalnya saya tahun ini dibilang orang nggak bagus nasibnya, saya harus menyerahkan sesajen untuk para mereka, untuk biar saya itu selamat hidupnya gitu. Padahal bukannya agama itu baik gitu, bukannya agama itu mudah, tapi kenapa ya kayak dipersulit gitu loh hidup gitu. Itu pertama. Yang kedua, Islam itu punya konsep keluarga yang jelas, dimana dari anak itu lahir sampai anak itu dewasa itu punya tahap step by step yang jelas itu, gimana mereka mendidik anak tersebut. Sedangkan kalau di keluarga saya sendiri ini menjunjung keluarga, tetapi secara pendidikan kayaknya tidak terstruktur gitu. Sedangkan agama Islam sangat terstruktur, dari dia bayi dia harus diapain, dari dia remaja harus diajarin Quran dan segala macam. Sedangkan agama lain saya lihat tidak seperti itu. Dan yang ketiga adalah konsep kembali kita kepada Yang Maha Kuasa gitu. Setiap yang bernyawa pasti mati. Alasan saya masuk Islam itu benar-benar ya saya takut mati dulu. Mungkin dulu aku kayak waktu itu sebelum kuliah aku pengen masuk Islam udah lama. Cuman teman aku bilang jangan dulu gitu. Nanti kamu dipersulit sama keluarga kamu. Cuman aku pikir lagi, aku nggak tahu kapan hidup aku, kapan nyawaku diambil itu. Kalau nyawaku diambil saat itu, ya aku menyesal gitu. Aku selalu kayak berdoa, ya Allah, tolong gitu, sebelum engkau ambil nyawaku, aku masuk Islam dulu gitu. Setelah itu nggak apa-apa engkau ambil nyawa aku ikhlas. Itu ada banget. Pertama, aku sendiri adalah wanita. Mungkin kalau secara non-muslim ngelihatnya kayak, kenapa sih kamu pakai panjang-panjang gitu, pakai cadar lah, pakai inilah, ribet tahu nggak sih? Aku sering digituin sama orang-orang gitu, apalagi sama keluarga aku. Kalau lihat aku pakai yang panjang-panjang, kayak jangan pakai panjang-panjang lah gitu, kasihan kamu nanti nyucinya gimana gitu. Tapi di situ aku ngeliat ada sesuatu yang wow gitu, kayak unik, dimana kalau cewek-cewek lain tuh kayak mengumbar aurat gitu, dimana orang-orang tuh pengen kelihatan cantik dengan rambutnya diurai, berpakaian seksi, mungkin dengan seperti itu mereka bisa terlihat cantik. Tetapi di Islam sendiri,
wanita itu kalau mau terlihat cantik ditutup auratnya, akhlaknya diperbagus. Nah, jadi dari konsep itu tuh kayak berbeda banget daripada konsep-konsep agama lain. Mungkin saya pernah baca agama Kristen sendiri juga menyuruh kita untuk menutup rambut kan. Bila mereka tidak menutup rambut, maka doa mereka tidak diijabah. Tapi aku nggak tahu kenapa sekarang mereka membuka rambut. Dari situ aku lihat kayak semakin aku belajar Islam, kayak ternyata jilbab itu melindungi aku gitu. Mungkin dulu aku ngerasa kayak pas waktu pertama pakai hijab tuh kayak kok orang-orang ngejauhin aku gitu. Kayak teman aku yang cowok-cowok pada kayak ngejauh banget, kayak pada jaga jarak gitu. Di situ aku benar-benar kayak aku pengen lepas hijab aja gitu. Kayak hidup aku tuh kayak dipersulit banget gitu. Waktu dulu aku masih labil banget kan, kayak pengen lepas hijab aja gitu, biar kayak lebih punya teman lagi, pergaulan lebih enak lagi gitu. Cuman dari situ aku mikir kayak, emang kamu udah masuk Islam ya secara menyuruh, secara kafah, jangan setengah-setengah. Nggak tahu lagi kita kapan meninggalnya kan, gitu. Dan terus waktu beribadah juga Islam menyuruh kita untuk menutup aurat. Sedangkan agama aku yang dulu itu benar-benar ya kalau beribadah ya auratnya dibuka gitu. Malah semakin dibuka tuh kayak makin menarik perhatian gitu. Kayak ada festival, misalnya festival sembahyang bulan, itu bukannya kita, aku nggak sendiri ngerasa kalau aku remaja dulu bukan buat ibadahnya, tapi kayak buat cari cowok gitu, bukan buat cari Tuhan gitu. Di situ kayak aku ngerasa kayak kok begini banget sih gitu. Harusnya kan kita sebagai umat beragama yang kita niatnya ya buat Tuhan, bukan buat hal yang lain gitu. Pertama yang aku takutkan, kita meninggal kita nggak tahu ya kita meninggal dalam keadaan apa. Yang pasti kita pengen meninggal dalam keadaan baik, keadaan berhijab gitu. Dan yang kedua yang buat aku benar-benar kekeh buat pakai hijab itu adalah oma aku. Oma aku walaupun dia beda sama aku, cuman dia sayang banget sama aku gitu. Dulu waktu aku pertama kali Islam, dia yang benar-benar belain aku gitu, benar-benar kayak sayang sama aku. Kalau aku nggak pakai kerudung, dia bilang kerudungnya mana gitu, dipakai, jangan nggak dipakai. Kayaknya dia orang yang benar-benar nguatin aku pas aku lagi down, pas aku lagi udahlah gitu, aku nggak mau pakai hijab lagi gitu. Kadang dulu juga aku pernah berpikir kayak udahlah aku nggak mau hidup lagi. Dulu juga pernah kayak gitu. Aku juga hampir pernah mau bunuh diri dulu karena aku ada di masa-masa kayak ngedown banget. Cuman dari orang tua aku juga nge-support aku gitu, walaupun mereka ada beberapa yang emang nggak suka aku Islam. Cuman dari orang tua aku welcome. Dan mereka bilang gini, kamu kalau Islam yang bener gitu, jangan yang setengah-setengah, jangan yang nggak bener. Dari itu sih kayak benar-benar
harus kekeh buat pakai jilbab gitu. Konflik pasti ada ya, apalagi keluarga aku ada yang juga yang pendeta. Kayak aku pernah didoktrin juga buat kembali lagi ke agama aku yang dulu gitu. Cuman kembali lagi kesininya mereka udah menerima aku gitu. Ya mungkin aku ya juga orang yang keras dari dulu, jadi aku kayak mau didoktrin kayak gimana juga ya udah gitu. Ya aku udah masuk ini, ya aku nggak boleh keluar lagi gitu. Terus oma aku juga nggak pernah bilang kayak Islam itu jelek atau gimana. Cuman dia pernah bilang kayak gini, emang nggak bisa kembali lagi ya gitu. Aku bilang nggak bisa, aku bilang. Terus kayak dia sedih gitu. Tapi aku tahu dia sayang banget gitu. Dia cuman nggak mau aku tuh jalannya nggak bener gitu. Dan setelah dia lihat aku, oh ternyata kamu nggak masuk aliran yang aneh-aneh, akhirnya dia terima gitu. Kamu tetap Islam, jalanin, jangan yang ikutin aliran-aliran yang nggak bener gitu. Itu doang sih mereka yang pengen gitu. Mungkin dari sifat aku juga, aku orang yang keras kan. Dari didikan orang tua aku bukan orang yang nurut-nurut banget. Jadi dari situ kayak dari perubahan sifat juga aku masih labil banget. Mungkin dari situ keluarga aku juga masih menyimbangin gitu. Karena ngubah sifat sama agama itu sesuatu yang susah gitu. Akhlak kita yang udah dibentuk sekian tahun harus berubah ngikutin aturan Islam itu nggak mudah gitu. Yang dibilang harus ikhlas, harus santun, harus ini itu situ, itu nggak bisa satu hari gitu. Itu harus bertahun-tahun, bahkan orang bisa berpuluhan-puluhan tahun baru bisa merubah sifat. Ya itu aku sadarin gitu. Kalaupun aku salah, ya aku yang salah gitu. Aku yang jelek, bukan agama aku. Itu sih.